Sering banget beda pendapat lah. Menunjukkan bahwa dunia itu tidak semudah apa yang dipikirkan di buku cerita. Nah ini, ibu itu biasanya kalau manggil anak-anaknya, kadang biasanya sampai anak-anaknya semua dipanggil. Kata mereka diriku selalu dimanja. Pinginnya setiap hari ibu sok bahagia, seneng, meskipun gak bareng-bareng terus ambek Via. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herma Prabayanti. Saya adalah Ketua Satuan Pengembang Media Informasi KC Media by UNESA. Halo, nama saya Nifcatur Febrianto dari Divisi Marketing Sosial Media Spesialis. Nama saya Muhammad Faisal Aditya Rahman, biasa dipanggil Ical, dari Divisi Editor di KC Media. Halo, perkenalkan nama saya Yowandika. Di KC Media saya bertugas sebagai editor video dari Divisi Teknis. Hai, aku Lipi dari Divisi Teknis Campers di KC Media by UNESA. Oseng-oseng sosis sih dulu sebenarnya, enak itu. Jadi sebelum berangkat sekolah itu pasti ada oseng-oseng sosis. Yang lebih favorit lagi itu semur jengkol. Dan kebetulan ibu itu di rumah sebenarnya jarang masak. Ibu yang jarang masak sebenarnya, cuma karena memang aku jarang pulang, sekalinya pulang ya langsung dimasakin apa yang tak favoritkan. Oh, semur daging. Makanan favorit sih, kalau aku mah yang sederhana aja, sambel. Udah seneng banget kalau udah dimasakin sambel, bisa nambah nasi berkali-kali. Iya, karena kalau punya ibu itu bisa nambah-nambah terus kan, nggak ada charge-nya. Lodehnya beda gitulah pokoknya. Yang tak ceritakan ke ibu, kayak komunikasiku ke ibu itu ya cuma sekedar kayak hal-hal yang umum banget, kayak ngomongin soal gimana kehidupanku di Surabaya, terus gimana pekerjaan, gimana progres karir sekarang. Tapi kalau ngomongin kayak hal-hal yang terlalu dalam dari diriku sendiri itu kayak nggak bisa cerita kayak gitu. Komunikasi baik sekarang, nggak setiap hari nelpon. Tapi kita kalau ada apa-apa ngabarin lewat grup WA keluarga. Ibu itu selalu ada waktu saya sudah pulang sekolah, cuman saya beranjak sampai umur 10 tahun itu saya diasuh sama ada bibi yang mengasuh. Sering banget beda pendapat lah. Tapi ya udah nggak apa-apa, wajar. Soalnya dari sisi ibu ya kayak gitu, terus saya ya dari sisi anak ya gini gitu. Kalau curhat itu, kalau yang baik-baik aku ceritain ke ibu, kalau yang bad-bad gitu aku nggak pernah cerita ke orang tua. Dulu nakal, dulu sering main PS, sering warnetan, bolos sekolah, kadang dijemput ibu di warnet juga, terus sempat main lupa waktu, dihukum nggak boleh keluar rumah, dikurung di kamar. Pernah nakal lah pokoknya. Aku tuh jarang banget tidur siang, jarang banget jadi anak yang baik gitu loh di rumah. Pasti habis ngaji pun itu tak tinggal main-main sama teman-teman. Pulang sekolah juga nggak makan di rumah atau apa, langsung main ke sawah, nakal banget wes. Ya namanya juga anak kecil ya, kadang agak susah diatur. Nggak terlalu nakal ya, cuma lebih ke ini sih, beban orang tua, karena waktu kecil itu aku sering sakit. Lebih ke itu sih, membebani orang tua karena sering sakit. Sejak kecil karena saya anak pertama, jadi yang mengasuh adik saya itu saya, begitu. Jadi baik, nggak nakal dari kecil emang nurut. Kayak ayo kon gak mulai, tak kokno sapu kon, tak gopoki ambek sapu kon gak mulai, kayak gitu-gitu Mbak. Nah ini, ibu itu biasanya kalau manggil anak-anaknya, kadang biasanya sampai anak-anaknya semua dipanggil. Jadi Bi, Prim, Pit, Her, Bri. Loh, kok tumben Bali gitu?
Tak kira gitu. Ada lanjutannya Mas? Kok tumben bali gitu. Biasanya besok, tak kira besok. Terus kalau aku tanya ada makan gitu. Enggak masak. Wong tak kira pulangnya besok gitu. Mbak, tolong masakin mama, soalnya mama capek. Itu sering banget. Karena yang lebih bisa masak aku dibanding mamaku. Kowe nek tak omongin ngeyel ae, tak omongin bapak lo, karena memang aku itu lebih takut kalau dimarahin bapak. Menurutku mamaku tuh pekerja keras banget dan mendidiknya keras supaya anaknya lebih mandiri. Tapi ibu itu sabar banget. Terus kalau pusing nggak ngeliatin pusing, tapi nanti kalau ada sisi jam-jam ya deep talk itu malam terutama, nanti mampir ke kamar cerita, entah cerita masalah mas, anaknya mas, cerita adik sekolahnya, atau ya sisi-sisi beratnya seorang ibu itu pasti cerita gitu. Dan memang sosok yang jadi penengah pada saat ada masalah-masalah problem di keluarga sih. Jadi heroes. Ya, mamah itu termasuk sosok yang independent woman. Jadi mamah itu orangnya galak, sama-sama bapak sama mama orangnya sama-sama galak. Tapi meskipun galak seperti itu kan ya demi kebaikan anak-anaknya. Menurutku itu pahlawan sih buat aku. Ibuku tuh selalu ngerti apa yang aku butuhkan tanpa aku bicara, tanpa aku ngomong. Pas aku pulang dari Surabaya, tiba-tiba aku disurprisein. Itu kayak ibuku keren sih, bisa bikin handling acara-acara surprise-surprisean gitu, aku nggak nyangka. Menurutku ibuku adalah superhero sih, semuanya bisa. Karena tapi Salimnya kadang nggak nyium tangan. Salim dah tuh. Agak jarang. Kalau cium tangan setiap dari rumah mau berangkat ke Surabaya lagi, mau balik ke Surabaya lagi pasti cium tangan, karena memang dari dulu kebiasaan kalau mau berangkat sekolah atau apa itu pasti cium tangan kayak gitu. Kalau pas pulang kampung sama balik ke Surabaya selalu cium tangan sama ibu sama ayah sih. Panjang umur, sehat selalu. Jangan kebanyakan mikir anak-anak ya. Karena memang kan kebanyakan penyakit yang biasa dialami sama orang tua itu kebanyakan karena pikiran. Jadi tolong ibu stop memikirkan hal-hal yang aneh-aneh dari anak-anaknya, biar semoga panjang umur dan mungkin bisa sampai cucu cicitnya, sampai bisa mengasuh cucu cicitnya aja deh. Buat ibu keren, kuat. Terima kasih udah membimbing, merawat sampai tua gini, mulai nakal, nggak karuan, sampai ngerti dewasa sendiri, ngajarin banyak hal gitu. Pokoknya terima kasih banyak buat ibu. Walaupun aku nggak bisa membalas semua balas budinya ibu, tapi ya untuk saat ini gantian. Aku yang rawat ibu, aku yang memenuhi kebutuhan rumah dan ibu. Alhamdulillah saya punya orang tua dan punya ibu yang menunjukkan bahwa dunia itu tidak semudah apa yang dipikirkan di buku cerita, tidak semudah apa yang ditayangkan di televisi, apa yang didengarkan di radio. Tapi kehidupan nyata itu keras dan mama saya berhasil menunjukkan ke saya dan memberikan wejangan untuk bisa mencari solusi. Pasti kangen. Emang jarang banget kan pulang ke rumah. Tapi setelah sekarang merasakan merantau 6 tahun di Surabaya, kerasa sih gimana rasanya jauh sama keluarga, gimana rasanya apa-apa itu harus sendiri, ngelakuin sendiri. Apalagi kalau sakit di perantauan kayak gitu. Itu sih. Kalau biasanya kan kalau sakit di rumah itu pasti diperhatikan sama mama. Buat mama di rumah, terima kasih banyak
selama ini sudah sering perhatian sama saya, sering ngasih pendidikan yang memang itu ternyata sangat berguna sampai sekarang. Entah itu pendidikan etika, entah itu pendidikan pengetahuan dan sebagainya. Apa lagi ya? Gak bisa berkata-kata. Ke ibuku aja ya. Aku belum punya ibu mertua soalnya. Terima kasih buat ibuku yang sudah sabar menghadapi aku. Sudah sabar juga ngetreatment anak perempuannya ini. Yang beda lah ya mungkin dengan anak perempuan yang lain yang punya pemikiran sendiri. Dan ibuku masih bisa mengerti dan bisa, oh ini loh anakku beda sama anak-anak yang lain. Ibuku diem-diem itu malam itu nangisin aku sih. Aku ngerti emang aku salah. Jadi kayak ngerasa aku pun jarang sholat pun jarang kadang lupa mendoakan ibuku gitu kan. Terus aku karena tidur kedengeran ibuku nangis doain aku supaya aku jadi orang yang diinginkan, maksudnya baik yang diinginkan sama ibuku gitu kan, nggak nakal-nakal lagi, juga sukses gitu. Ya mungkin ada hikmahnya sih, aku pernah dalam masa terpuruk akhir tahun kemarin, akhirnya aku bisa lebih dekat sama ibuku, bisa saling curhat, dan aku baru ngerti kalau aku tuh nggak ngerti ya nanti kalau aku ditinggal ibuku itu gimana jadinya aku, karena apa ya ibuku tuh sosok malaikat di keluarga aku gitu loh. Nyanyikan lirik ini. Kata mereka diriku selalu, oh, yuk, tuh, wa, ga, pat. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Doakan ibumu sekarang. Ibu, engkaulah pelita di saat aku membutuhkan dekapan. Ibu, aku sudah besar sekarang, kau merawatku dengan baik. Tetaplah sehat dan panjang usiamu agar aku punya kesempatan membahagiakanmu, menyeka keringatmu, membasuh kakimu, dan mencium tanganmu. Ibu, dari tanganmu kau suapi dengan tanganmu. Kau berdoa kepada Allah agar segala kebaikan dan perlindungan selalu bersamaku. Sehat ya ibu, aku ingin mendengar suaramu memanggilku sayang. Wah, telepon ibumu sekarang, tanyakan kabarnya, ungkapkan perasaanmu di hari ibu, dan beri ucapan untuk di hari ibu. Nah, tapi ibu kerja ya? Bisa nggak ya? Kalau diangkat ya? Bah, kerja kayak ya? Iya, banyak. Apa yang ingin kau berikan kepada ibumu di hari ibu dan hari-hari lainnya? Waduh, kok doa dong. Aslinya pengen memberangkatkan ibu naik haji. Dulu aslinya waktu masih ada bapak ya pengen itu. Sempat usul apa ya, kayak nabung itu, ternyata nggak kesampaian. Jadi ya itu pengen memberangkatkan ibu haji. Untuk lebih-lebihnya kadang kalau ibu butuh, aku usahakan ada dibeliin itu sih. Tapi cita-cita pengen memberangkatkan ibu naik haji, umroh lah minimal. Ini dibacakan atau dinyanyikan lirik juga buat aku.
Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimang. Oh bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Dispol ya. Ini tinggal satu, aku tok iki keren iki. Oke. Iki pertanyaan ini. Telepon ibumu sekarang, tanyakan kabarnya. Ungkapkan perasaanmu di hari ibu dan beri ucapan untuknya di hari. Aku malu sih. Peding kok kikuk ngomongnya apa? Coba ya. Halo Bu, sampai di Indi. Duk dalan, duk embong, kita tenang gedangan apa? Sibuk tak gak? Enggak. Enggak, aku pengen ngomong sama rumahnya ya. Piye. Ya, suwun Bu, wis njogo aku sampai saiki. Via sayang ngambil ibu. Ya sepurane Via sih durung iso apa ya? Memberikan apa sing ibu pengen. Cuman Via mbak pengen bilang terima kasih banyak gawe ibu sing wis njogo Via sampai sekarang dan pengen ngucapin ae selamat hari ibu. Pinginnya setiap hari ibu iso bahagia, seneng meskipun gak bareng-bareng terus ambek Via. Paham, Bu, paham. Yang penting doa ibu sing selalu Halo. Bukan ulang. doa yang terbaik sih mesti di anak-anak ibu. Anak ibu. Oke, terima kasih Bu. Yo, seiku sing mek Via omongno. Ya wes kayak gitu Bu. Wes kerja mana ya? Udah dimatiin. Selamat Hari Ibu untuk ibuku, untuk ibu kalian, atau mungkin calon mertuaku. Selamat Hari Ibu. Untuk di hari ibu ini kalian dan beliau-beliau ini hebat, sudah merawat anak-anak dari kecil sampai dewasa hingga menempuh pendidikan yang keren-keren. Jadi gak ada yang bisa nandingin kuatnya seorang ibu, perjuangannya seorang ibu, jeripayahnya seorang ibu. Gitu. Selamat Hari Ibu. Selamat Hari Ibu. Semoga ibu-ibu di luar sana bisa mendapatkan kasih sayang dari semuanya. Dari anak, yang terutama anak. Pesan saya kepada anak dan calon ibu bahwa anak itu sesuatu yang dititipkan Tuhan kepada kita dan amanah yang dititipkan Tuhan kepada kita. Tapi Anda punya tanggung jawab untuk memberikan ilmu dan memberikan masuk agar dia bisa kemudian melaksanakan kewajibannya sebagai manusia dan bermasyarakat setelah itu. Selamat Hari Ibu untuk seluruh ibu yang ada di dunia, dimanapun. Semoga ibu-ibu yang ada di seluruh dunia ini nantinya selalu ditempatkan di tempat yang terbaik, khususnya buat mamaku sendiri. Semoga suatu saat nanti apa yang tak inginkan, apa yang ingin aku capai, semoga aku masih bisa lihat apa yang aku capai nantinya. Terus kalaupun memang nantinya harus berpisah karena maut, doaku
Semoga mama ditempatkan di tempat yang terbaik, di surga. Terima kasih. Selamat Hari Ibu buat ibu semua yang ada di dunia ini, khususnya ibuku, Ibu Anis. Semoga ibu tetap sehat-sehat di sana, bisa lebih sabar. Pokoknya terima kasih Bu. Untuk semua ibu, jadi saran saya pada saat anak Anda kecil, berikan edukasi yang cukup, berikan kasih sayang yang cukup sehingga mereka akan ingat dengan Anda. Meskipun umur segini, harusnya kan di umuran ibu kan aku udah punya anak, udah nikah, tapi akunya masih belum jadi. Iya dong, kan saya sudah ibu-ibu. Bener. Single baik. Kan selalu ada di Bi prim pit herbri. Akhirnya sampai bingung semua. tekan di mau. Emang ibuku pandai berkata-kata. Love you ibuku. Selamat Hari Ibu.